Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Oktaviani dari Program Studi S1 Akuntansi NPM C10190196. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang materi yang akan saya jelaskan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah, yaitu tentang akuntansi. Akuntansi merupakan perintis bisnis yang berisi tentang data atau informasi dan hanya dipahami dengan mekanisme tertentu yang telah disepakati dan dimengerti para penggunanya. Suatu ilmu terapan dan seni pencatatan menurut aturan dan sistem yang berlaku yang dilakukan secara terus-menerus. Akuntansi merupakan proses pengolahan dan analisis catatan yang disusun menjadi sebuah file. Akuntansi ini merupakan suatu sistem atau alat informasi yang digunakan sebagai pengukur aktivitas bisnis, pengolahan data menjadi laporan, dan sebagai alat untuk menyampaikan hasil untuk para pengambil keputusan pada suatu lembaga atau perusahaan. Akuntansi juga bisa disebut suatu perhitungan konkret atau perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan pencapaian hasil yang merupakan sebuah prestasi atas usaha yang telah dilakukan. Selain itu, di bidang akuntansi juga diklasifikasikan ke beberapa bidang, yaitu ada akuntansi keuangan yang bisa disebut dengan financial accounting. Bidang ini berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi keuangan berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan yang berhasil ini bersifat serbaguna atau general purpose. Kegiatannya meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan secara jangka waktu tertentu. Laporan keuangan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan sebagai informasi guna pengambilan keputusan dan kebijakan yang rasional dan relevan. Terus yang kedua ada akuntansi pemeriksaan atau auditing. Dalam pemeriksaan akuntansi audit, dilaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan dalam keuangan. Bidang ini berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Meskipun tujuan untuk audit ini agar informasi akuntansi yang disajikan dapat dipercaya, namun terdapat tujuan lain seperti ketaatan terhadap kebijakan, prosedur, serta menilai efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan. Dalam konsep tersebut, yang mendasari auditing adalah objektivitas dan independensi dari pemeriksaan serta kerahasiaan dan pengumpulan bukti-bukti yang cukup relevan. Selanjutnya yang keenam ada penganggaran atau budgeting. Penganggaran merupakan bidang akuntansi yang menyusun anggaran baik pendapatan maupun biaya. Anggaran merupakan pedoman bagi perusahaan, perorangan, atau pemerintah dalam melakukan kegiatan finansialnya di masa yang akan datang. Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan yang terkait dengan kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang, serta analisis dan pengawasannya. Anggaran dapat dikatakan juga sebagai saran untuk menjabarkan tujuan perusahaan. Anggaran berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan serta nilai uangnya di masa yang akan datang. Selanjutnya, akuntansi pemeriksa atau governmental accounting. Akuntansi pemerintahan merupakan bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintahan ini bertujuan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan, pengendalian, dan pengawasan keuangan negara. Akuntansi pemerintahan diharap dapat mengatur administrasi keuangan negara dengan baik. Bidang ini mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi di bidang pemerintahan. Yang kedelapan ada sistem akuntansi atau accounting system. Sistem akuntansi ini bisa disebut dengan bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi agar aman, efektif, dan efisien. Mulai dari organisir dokumen sampai menyusun prosedur pencatatannya.
Dan yang selanjutnya ada akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Akuntansi anggaran ini adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data operasi keuangan yang sudah terjadi, serta taksiran keuangan yang akan terjadi untuk kepentingan penetapan rencana operasi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dan yang ke-10 ada akuntansi perbankan. Mengingat pengertian akuntansi sebagai proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan, serta penafsiran data keuangan, maka secara umum dapat diketahui bahwa akuntansi perbankan merupakan proses akuntansi bank yang juga meliputi pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan, penafsiran data keuangan bank yang dilakukan secara sistematis guna memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Dan yang ke-11, klasifikasi akuntansi ada akuntansi internasional. Akuntansi internasional adalah suatu standar tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan tekanan pada penilaian atau revaluation profesional dengan disclosure yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomi transaksi. Penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu dengan standar akuntansi regulasi atau aturan yang mengatur penyusunan laporan keuangan, sedangkan proses penyusunan atau formulasi standar akuntansi disebut dengan penetapan standar. Terus selanjutnya ada akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan ini dikhususkan untuk akuntansi yang mengarah ke bidang pendidikan, yaitu dalam kegiatan belajar dan mengajar akuntansi atau segi-segi lainnya yang berkaitan dengan masalah pendidikan itu sendiri. Kebijakan yang berupa desentralisasi pendidikan diyakini dapat meningkatkan efisiensi, relevansi, pemerataan, dan mutu pendidikan serta memenuhi asas keadilan dan demokrasi. Yang selanjutnya ada akuntansi sosial. Nah, akuntansi sosial ini adalah akuntansi yang menangani proses komunikasi atas dampak sosial dan lingkungan atas tindakan ekonomi suatu entitas usaha untuk kepentingan kelompok masyarakat tertentu dan masyarakat luas. Penggunaan akuntansi sosial yaitu untuk program tanggung jawab sosial perusahaan. Akuntansi ini disebut juga dengan akuntansi penanggung jawab. Contohnya itu seperti akuntansi sosial, yaitu pemberian beasiswa kepada masyarakat. Nah, yang selanjutnya yang ke-14 adalah klasifikasi akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik sebagai akuntansi dana masyarakat yang selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme, teknik, dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya. Dan yang terakhir ada akuntansi keprilakuan. Akuntansi keprilakuan adalah ilmu akuntansi yang kombinasikan dengan ilmu sosial. Dengan kata lain, akuntansi keprilakuan merupakan ilmu yang mempelajari efek dari perilaku manusia sehingga bisa mempengaruhi data-data akuntansi secara pengambilan keputusan bisnis. Nah, itu merupakan klasifikasi akuntansi. Selain klasifikasi yang sudah dijelaskan tadi, akuntansi juga mempunyai fungsi, yaitu akuntansi bisa dianggap sebagai bahasa perusahaan dalam memberikan informasi berupa data-data keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Setiap perusahaan membutuhkan dua macam informasi tentang perusahaannya, yaitu tentang nilai perusahaan dan informasi mengenai laporan laba rugi perusahaan. Dengan akuntansi, Anda dapat mengetahui jumlah modal yang dimiliki perusahaan dan perkembangan perusahaan pada periode tertentu. Proses akuntansi juga bisa menjadi dasar perhitungan pajak dan untuk menentukan kebijakan manajemen perusahaan. Dengan proses akuntansi, Anda juga dapat menjelaskan kepada pihak ketiga seperti bank atau investor mengenai kondisi perusahaan dengan tepat ketika suatu waktu Anda memerlukan kredit usaha. Selanjutnya, selain itu juga ada
Siklus akuntansi. Siklus akuntansi dalam sebuah perusahaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk melakukan identifikasi, analisis, hingga merekam setiap kejadian selama perusahaan berjalan. Umumnya, proses tersebut dijalankan dalam kurun waktu 1 tahun. Lalu pada akhir tahun, hasil proses tersebut dilaporkan kepada perusahaan. Proses akuntansi ini terus berulang, membuat sebuah siklus yang dikenal sebagai siklus akuntansi. Sebagai sebuah siklus, proses akuntansi juga memiliki berbagai tahapan yang harus dilalui secara berurutan. Tujuan dalam siklus ini adalah untuk memberikan suatu informasi akuntansi yang tepat sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mencapai tujuan tersebut, tahap-tahap dalam siklus akuntansi yang pertama ada identifikasi transaksi. Identifikasi setiap transaksi menjadi tahap pertama dalam siklus ini. Kegiatan identifikasi ini harus dilakukan secara tepat oleh akuntan yang bisa dilakukan dengan cara melakukan pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Transaksi akuntansi yang dicatat merupakan setiap transaksi yang memiliki dampak secara langsung pada perubahan kondisi keuangan perusahaan dan nilai secara objektif. Transaksi yang terjadi harus memiliki bukti-bukti transaksi agar bisa dilakukan identifikasi. Bukti transaksi ini bisa berupa kwitansi, faktur, nota, atau bukti lainnya yang dianggap sah dalam dunia akuntansi. Oleh sebab itu, setiap transaksi akuntansi sebaiknya menggunakan bukti transaksi yang dapat dicatat dan diidentifikasi oleh akuntan. Yang kedua, tahap selanjutnya ada analisis transaksi. Setelah tahap identifikasi, akuntansi kemudian harus melakukan analisis terhadap transaksi tersebut tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sistem pencatatan akuntansi dalam perusahaan selalu menggunakan double entry system. Artinya, setiap transaksi akuntansi yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit dan kredit, dan harus dalam jumlah yang sama besarnya. Secara matematis, umumnya akuntansi menggunakan persamaan aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dalam melakukan analisis dan perhitungan transaksi yang terjadi. Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan mendapatkan investor uang tunai sebesar 1 juta, peralatan dan perlengkapan sebesar 500.000. Transaksi tersebut bisa dianalisis bahwa terjadi penambahan kas, perlengkapan dan peralatan sebesar 1.500.000. Penambahan tersebut berarti menambah modal perusahaan sebesar 1.500.000 karena sebuah transaksi tersebut merupakan bagian dari modal perusahaan. Dan yang ketiga, tahap pencatatan transaksi dalam jurnal. Setelah akuntansi melakukan analisis transaksi, maka tahap selanjutnya adalah dengan mencatat semua transaksi ke dalam sebuah jurnal keuangan. Dalam ilmu akuntansi, jurnal diartikan sebagai sebuah catatan kronologis selama satu periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi. Proses masuknya informasi tersebut disebut penjumlahan. Dalam proses penjumlahan, setiap transaksi dibagi ke dalam 2 bagian, debit dan kredit. Pencatatan ini bisa dilakukan dalam sebuah jurnal umum. Pencatatan harus dilakukan dengan berurutan dan teliti tanpa ada transaksi yang terlewatkan, sehingga pada masa akhir akan didapat jumlah debit dan kredit yang sama besarnya. Tahap yang keempat yaitu posting ke buku besar. Setelah dicatat ke dalam sebuah jurnal, akuntansi kemudian memindahkan semua transaksi ke dalam buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang bersifat informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. Dalam sebuah perusahaan dipastikan memiliki berbagai daftar rekening buku besar. Masing-masing rekening yang ada dalam buku besar tersebut diberi nomor-nomor kode tertentu. Tujuannya yaitu memudahkan ketika proses identifikasi dalam jurnal tersebut.
Selain itu, akuntan juga akan lebih mudah dalam melakukan pengecekan ulang atau melihat referensi terkait dengan transaksi yang terjadi jika sudah tercatat dalam buku besar. Dan tahap yang kelima yaitu menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Tahap selanjutnya dalam siklus akuntansi yang dilakukan oleh seorang akuntan adalah menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo berisikan daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Dalam menuliskan neraca saldo, saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan harus dalam kondisi sama jumlahnya. Bila dalam satu kondisi ternyata terdapat transaksi yang belum tercatat atau ditemukan ada kesalahan dalam neraca saldo, maka akuntan wajib untuk melakukan pencatatan dalam jurnal penyesuaian. Penyusunan jurnal penyesuaian ini bersifat periodik dan prosesnya juga sama dengan penjumlahan pada umumnya. Setelah dicatat dalam jurnal penyesuaian, maka hasil laporan keuangannya menjadi aktual. Tahap yang keenam, penyusunan neraca saldo, penyesuaian, dan laporan keuangan. Tahap berikutnya dalam siklus akuntansi adalah penyusunan neraca saldo, penyesuaian, dan laporan keuangan neraca saldo. Penyesuaian disebut dengan berdasarkan pada buku besar. Neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Saldo-saldo tersebut terbagi ke dalam kelompok aktiva dan pasiva sesuai dengan statusnya. Kemudian disusun hingga jumlah saldo keduanya sama besar. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan neraca saldo, penyesuaian ini merupakan jumlah saldo pada aktiva maupun pasiva berjumlah sama besar. Bila tidak, maka terjadi kesalahan dalam perhitungan dan tidak bisa dibuat laporan keuangannya. Laporan keuangan ini dibuat setelah jumlah saldo aktiva dan pasiva pada buku neraca saldo berjumlah sama besar. Dan dalam laporan keuangan disusun beberapa laporan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca yang menghitung likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Selanjutnya, akuntan masuk ke dalam tahap terakhirnya, yakni pembuatan jurnal penutup. Tahap terakhir dalam siklus ini adalah penyusunan jurnal tutup oleh seorang akuntan. Jurnal ini disusun pada periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi untuk menutup kedua rekening tersebut. Caranya bisa dengan membuat nihil nilai rekening tersebut. Tujuan melakukan penutupan rekening ini agar untuk bisa melihat aliran pada sumber selama periode akuntansi tersebut berjalan. Setelah rekening tersebut ditutup, jurnal penutup ini bisa digunakan untuk mengukur setiap kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu periode. Pada periode selanjutnya, jurnal penutup bisa membantu untuk memulai kembali dalam siklus akuntansi selanjutnya. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Tahap ini merupakan proses penyusunan neraca saldo dan jurnal pembalik ini bersifat opsional, boleh dilakukan atau tidak. Neraca saldo pada tahap ini berisikan saldo rekening permanen dari rekening buku besar setelah jurnal penutup. Sementara jurnal pembalik dibuat agar proses pencatatan beberapa transaksi tertentu, terutama yang selalu berulang, bisa lebih sederhana. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang laporan keuangan. Dalam laporan keuangan ada beberapa jenis laporan keuangan yang bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada laporan laba rugi atau income statement. Dari laporan keuangan ini sudah tentu berfungsi untuk memperlihatkan atau mengetahui besarnya keuntungan atau kerugian yang dialami oleh perusahaan. Laporan ini juga dibuat dengan tujuan untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal itu menjadi referensi sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan untuk mengetahui tingkat efisiensi langkah yang diambil perusahaan. Pada dasarnya, laporan ini terdiri dari dua bentuk, yaitu single step dan multi step. Dalam laporan single step,
Alur dan pengelompokan akun lebih mudah karena setiap pendapatan dan keuntungan diletakkan di awal laporan. Setelah itu diikuti dengan keseluruhan biaya atau beban yang ditanggung atau dikeluarkan oleh perusahaan. Selisih yang muncul antara pendapatan dan total beban yang akan menunjukkan perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian. Pada laporan laba rugi multi-step, pelapor harus memisahkan transaksi non-operasional dan operasional dan membandingkan beban dan biaya pendapatan. Dalam laporan bentuk ini, laba operasional akan memperlihatkan perbedaan yang terjadi antara aktivitas biasa dan intensital. Yang kedua ada laporan perubahan modal. Pada tahap awal, pembentukan atau pendirian perusahaan tentu membutuhkan modal awal untuk mengoperasikan perusahaan. Jumlah modal awal tersebut tentu akan berubah sesuai dengan kinerja masing-masing perusahaan. Misalkan dalam periode tertentu perusahaan mengalami kerugian, maka secara otomatis modal yang dimiliki oleh perusahaan akan berkurang. Sebaliknya, jika perusahaan mendapatkan keuntungan, maka modal perusahaan akan bertambah. Jika dilihat secara umum, laporan perubahan modal akan memberikan informasi tentang jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan selama periode tertentu. Penggunaan laporan ini dapat melihat perubahan yang terjadi pada modal dan penyebab perubahan yang terjadi. Untuk membuat laporan ini dibutuhkan data laba rugi perusahaan dalam satu periode. Terus yang ketiga ada neraca atau sering disebut dengan balance sheet. Laporan ini bertujuan untuk melihat kondisi, posisi, serta informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode. Yang ketiga ada neraca atau yang sering disebut dengan balance sheet. Laporan ini bertujuan untuk melihat kondisi, posisi, serta informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode. Penggunaan laporan ini bisa melihat beberapa data penting seperti kewajiban, ekuitas, jumlah aset perusahaan, dan modal perusahaan. Dengan begitu, secara keseluruhan memiliki 3 elemen yaitu aset, liabilities, dan ekuitas. Jika kembali pada prinsip dasar akuntansi bahwa laporan ini sangat berhubungan dengan rumus dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liabilities plus ekuitas. Yang keempat ada laporan arus kas atau yang sering disebut dengan cash flow statement. Jenis laporan keuangan ini juga sering disebut dengan laporan cash flow yang dibuat untuk menunjukkan besar aliran masuk dan keluar kas perusahaan. Selain itu, laporan ini juga difungsikan sebagai indikator jumlah arus kas pada periode yang akan datang. Laporan arus kas yang berfungsi sebagai salah satu alat pertanggungjawaban arus kas yang masuk dan keluar dalam periode pelaporan. Untuk melihat contoh alur kas masuk dapat dilihat dari hasil pendapatan kegiatan operasional maupun dari pinjaman. Sedangkan untuk alur kas keluar bisa dilihat dari beban biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam berbagai kegiatan operasional dan investasi. Dan yang selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Untuk jenis laporan keuangan yang terakhir ini harus diketahui terlebih dahulu catatan laporan keuangannya. Sebenarnya jenis laporan ini memang masih asing karena banyak yang masih fokus menggunakan laporan keuangan yang lain. Jenis laporan ini bisa lebih membantu pengguna untuk memahami laporan keuangan secara keseluruhan. Catatan atas laporan keuangan ini disusun berdasarkan jenis yang lebih rinci tentang hal-hal yang tertulis dalam jenis laporan keuangan lainnya. Selain itu, dalam laporan keuangan ini juga disediakan alasan atau penyebab yang berkaitan dengan data yang termuat dalam laporan keuangan. Selain jenis-jenis yang sudah disebutkan tadi, ada juga komponen utama dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sumber informasi keuangan yang penting dan dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang sehat. Hal ini berarti bahwa setiap komponen pada laporan keuangan bersifat krusial. Komponen utama laporan keuangan dapat dianalogikan seperti blok bangunan yang tersusun rapi sampai menjadi bangunan seutuhnya. Blok-blok ini mewakili atau mempresentasikan angka-angka, berbagai sumber daya ekonomi, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan setiap transaksi yang dapat membuat perubahan dalam sumber daya dan klaim tersebut.
Fungsi dari laporan keuangan tersendiri yaitu sebagai sumber informasi tentang segala hal mengenai keuangan, termasuk kinerja bisnis, profitabilitas, hingga posisi keuangan dari suatu perusahaan. Dalam artian perkembangan sebuah bisnis dapat terencana secara jelas dengan melihat ke laporan keuangan dari bisnis tersebut. Fungsi laporan keuangan tentu sangat berkaitan dengan pengambilan keputusan strategi dalam sebuah bisnis. Mengapa demikian? Melalui analisis laporan keuangan yang tepat, sebuah bisnis akan mendapatkan wawasan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan strategis. Contohnya seperti apabila laporan keuangan dari sebuah perusahaan mengalami tren yang positif apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka sebuah perusahaan dapat mengambil langkah yang lebih agresif untuk melakukan ekspansi bisnis. Komponen itu terdiri dari 3 komponen utama pada laporan keuangan yang berpengaruh secara krusial, yaitu ada laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Balance sheet atau statement of financial position atau yang sering disebut dengan laporan neraca merupakan salah satu bagian dari komponen utama laporan keuangan yang krusial. Laporan neraca menggambarkan kekuatan dan kesehatan finansial suatu bisnis. Secara teknis, laporan neraca menunjukkan satu sisi berupa aset-aset yang dimiliki dan digunakan oleh bisnis, dan di sisi lainnya berupa sumber daya untuk mendanai kepemilikan aset tersebut. Dengan kata lain, laporan neraca adalah laporan mengenai aset, kewajiban atau liabilities, dan modal suatu bisnis pada satu titik waktu tertentu. Komponen penting dari laporan neraca adalah aset. Terdapat 2 jenis aset, yaitu aset berwujud atau yang disebut dengan tangible, dan tidak berwujud yang disebut dengan intangible. Dan kedua jenis aset tersebut dikendalikan dengan harapan bahwa itu akan memberikan beberapa manfaat di masa depan bagi perusahaan atau bisnis. Untuk aset berwujud terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Dan yang kedua komponen yang penting yaitu kewajiban atau liabilitas. Kewajiban atau liabilitas adalah utang atau kewajiban hukum perusahaan yang mungkin timbul selama aktivitas operasional bisnis berjalan. Biasanya kewajiban perusahaan diselesaikan atau dilunasi sesuai dengan jatuh tempo yang berlaku melalui transfer manfaat ekonomi seperti uang kas, barang, atau jasa. Akuntansi kewajiban. Akun kewajiban meliputi utang lancar, utang jangka panjang, gaji, bunga, simpanan pelanggan, dan kewajiban lainnya kepada pihak ketiga. Ditinjau dari jangka waktu jatuh tempo, 2 jenis kewajiban yaitu kewajiban lancar dan jangka panjang. Yang selanjutnya ada komponen ekuitas. Secara teoritis, ekuitas adalah modal yang tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham. Nilai ekuitas terdiri dari aset residual dari suatu entitas setelah dikurangi kewajiban. Karenanya dari perspektif likuidasi perusahaan, ekuitas akan dianggap sebagai klaim residual atas aset bisnis yang tersedia untuk memegang saham setelah seluruh kewajiban dibayarkan. Contohnya, misalkan jika PT Sekarwangi memiliki total aset sejumlah 4 juta dan total kewajiban sejumlah 1.200.000, maka nilai ekuitas PT Sekarwangi akan menjadi 2.800.000. Dari mana 2.800.000? Yaitu dari 4 juta dikurangi 1.200.000. Secara teknis, ekuitas terdiri dari dana yang disumbangkan oleh pemilik perusahaan dan pemegang saham. Cadangan dan laba ditahan setelah dikurangi pembayaran dividen. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk meningkatkan jumlah ekuitas adalah dengan mendapatkan lebih banyak dana dari investor atau dengan meningkatkan laba perusahaan. Profit dan loss atau income statement atau yang sering kita kenal dengan laporan laba rugi merupakan laporan yang berisi ringkasan dari kinerja keuangan suatu bisnis dari waktu ke waktu. Income statement atau profit and loss atau laporan laba rugi biasa disiapkan atau dipublikasikan setiap kuartal atau tahun. Komponen dalam laporan ini meliputi pendapatan,
pendapatan tersendiri yaitu jumlah uang kas yang sebenarnya diterima perusahaan selama periode tertentu melalui aktivitas penjualan barang atau jasa. Yang kedua, pengeluaran atau biaya. Arus keluar uang yang digunakan untuk memproduksi barang, memberikan layanan, atau melakukan aktivitas lain terkait operasional bisnis merupakan pengeluaran perusahaan. Terus yang selanjutnya ada keuntungan di luar aktivitas operasional bisnis atau gain. Merupakan peningkatan ekuitas melalui transaksi peripheral atau insidental oleh perusahaan selain dari pendapatan top line atau investasi oleh pemilik pemegang saham. Hal ini merujuk kepada setiap manfaat ekonomi yang berasal dari luar kegiatan operasional normal suatu bisnis. Yang selanjutnya ada kerugian di luar aktivitas operasional bisnis atau disebut dengan loss, merupakan penurunan ekuitas melalui transaksi atau insidental yang dilakukan oleh perusahaan selain dari pengeluaran atau biaya dan distribusi kepada pemilik atau dividen. Yang selanjutnya ada laporan arus kas. Salah satu komponen laporan keuangan ini memuat ringkasan mengenai arus masuk dan keluar kas perusahaan. Laporan arus kas bisa disiapkan pada akhir bulan, kuartal, atau tahun. Posisi likuiditas bisnis akan tercermin pada laporan arus kas, dan laporan ini juga bisa digunakan sebagai dasar untuk penganggaran dan perencanaan bisnis. Komponen dalam laporan arus kas yaitu meliputi arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan. Dan untuk arus kas aktivitas operasi sendiri itu merupakan operasi bisnis tentu menyentuh hal-hal seperti kegiatan produksi, penjualan, pengiriman produk, dan pengumpulan pembayaran dari pelanggan. Arus kas keluar di pos ini dapat mencakup pembelian bahan baku, iklan, dan biaya pengiriman produk, pembayaran kepada pemasok, karyawan, dan pembayaran bunga. Depresi dan amortisasi juga termasuk dalam arus kas keluar, sedangkan untuk arus kas masuk terdiri dari penjualan barang dan jasa, penerimaan kas dari royalti, asuransi, penyewaan aset, dan lain. Itu termasuk ke dalam arus kas dari aktivitas operasi, sedangkan arus kas dari aktivitas investasi. Pada pos ini, arus kas masuk maupun keluar yang terkait dengan investasi adalah seperti pembelian dan penjualan aset tetap, instrumen utang, dan ekuitas di pasar modal, dan item terkait lainnya. Dan yang termasuk ke dalam komponen arus kas dari aktivitas pendanaan yaitu seperti kegiatan atau membantu perusahaan dalam meningkatkan modal dan pembayaran retur investor. Arus kas pada pos ini terdiri dari pembayaran dividen tunai, penerimaan kas dari penerbit saham atau obligasi, pelunasan obligasi, dan lain sebagainya. Dari 3 komponen utama dari laporan keuangan tersebut merupakan laporan yang paling esensial dan secara umum sering digunakan publik untuk keputusan bisnis. Walaupun masih terbilang 2 komponen laporan keuangan sisanya yaitu laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan. Dengan memahami ketiga komponen laporan keuangan tersebut, diharapkan manajemen atau pemasok, kreditur, dan investor bisa menerapkan rencana bisnis yang sehat dan mengikuti strategi yang layak secara finansial. Tadi sekilas saya sudah menjelaskan tentang jenis-jenis laporan keuangan dan gambaran tentang jenis-jenis laporan keuangan tersebut. Yang selanjutnya, hubungan antara laporan keuangan. Hubungan neraca, laba rugi, dan arus kas. Meskipun berbeda, namun semua laporan keuangan tersebut saling berkaitan satu sama lain, yang komponennya tidak bisa dipisahkan. Terdapat 5 hubungan di antara ketiga laporan tersebut, yaitu yang pertama ada pendapatan dan biaya. Komponen pendapatan dan biaya yang disajikan dalam laporan laba rugi dapat mengakibatkan adanya perubahan dalam aktivitas dan kewajiban dalam laporan neraca. Kedua hal tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua ada saldo akhir kas. Komponen saldo akhir kas yang terdapat pada laporan arus kas harus sesuai dengan uang tunai atau uang kas yang ada dalam neraca.
Yang ketiga, arus kas dari aktivitas operasi. Komponen arus kas dalam laporan arus kas mencerminkan efek kas dari transaksi-transaksi yang termasuk dalam perhitungan laba bersih. Selanjutnya, rekonsiliasi laba bersih serta arus kas bersih dari aktivitas operasi akan disajikan sebagai bagian dari laporan arus kas. Yang selanjutnya ada investasi. Komponen aktivitas investasi pada laporan arus kas mencerminkan arus kas balik positif maupun negatif dari perusahaan aset yang termasuk dalam neraca. Yang kelima, pembiayaan kegiatan. Komponen pembiayaan kegiatan yang terdapat pada laporan arus kas mencerminkan arus kas positif dan negatif dari hutang. Pada akhir periode, hutang akan disajikan dalam laporan neraca. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing unsur dalam laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dapat memberikan gambaran yang mendetail dan jelas tentang penilaian posisi keuangan perusahaan saat ini maupun masa mendatang. Setiap pos dan komponen yang ada di dalam neraca, laporan rugi, laba, dan laporan arus kas harus berkaitan satu sama lain dengan informasi yang ada dalam catatan laporan keuangan. Dengan demikian, terdapat hubungan yang saling berkesinambungan antara laporan neraca, laporan laba rugi, dan juga laporan arus kas. Penggunaan laporan arus kas digunakan oleh beberapa pengguna internal, yaitu pengguna internal meliputi pemilik perusahaan. Kenapa pemilik perusahaan menggunakan laporan keuangan? Karena pemilik yang telah mendirikan perusahaan, membangun dan mengembangkan perusahaan tentunya berhak untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dan kondisi keuangan perusahaan. Selain dari informasi besarnya keuntungan yang sudah diperoleh, pemilik akan mengawasi pengembalian nilai investasi, kemudian membandingkan kinerja periode lalu dengan periode yang sedang berjalan. Informasi tersebut akan menjadi sangat berguna untuk menetapkan strategi dan kebijakan selanjutnya. Selain sebagai alat analisis, evaluasi, dan menetapkan strategi ekspansi, juga sangat bermanfaat untuk mengetahui seberapa besar dividen yang akan didapatkan dari alokasi laba. Yang kedua, manajemen perusahaan. Kenapa manajemen perusahaan harus menggunakan laporan keuangan? Karena bagi pihak manajemen, laporan keuangan akan dapat digunakan sebagai satu alat evaluasi dan penentu kebijakan untuk selanjutnya. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara laporan kinerja keuangan aktual dengan proyeksi dari laporan keuangan. Meskipun sebenarnya juga tidak semua perusahaan akan menyiapkan anggaran dalam semua hal, tetapi anggaran tersebut juga dapat berfungsi sebagai pengendali terhadap kas agar pengeluaran menjadi lebih efektif dan efisien. Hal yang paling menarik bagi pihak manajemen informasi laporan keuangan merupakan dari seberapa besar kompensasi bonus yang nantinya akan diterima dari kinerja yang ditentukan pada masa awal periode dan untuk beberapa periode ke depannya. Yang ketiga ada karyawan. Kenapa karyawan membutuhkan? Karena pembagian bonus sebenarnya juga tergantung pada seberapa besar keuntungan dari laba yang sudah didapatkan. Bonus yang akan diberikan harus relevan dengan berbagai pencapaian proyeksi laporan keuangan, sehingga mendapatkan bonus merupakan motivasi terbesar bagi seorang karyawan untuk melakukan kinerja dengan lebih baik lagi. Terus selanjutnya ada kreditor dan lembaga keuangan. Kenapa kreditor? Karena kreditor bisa berupa pihak yang menjual barang secara kredit, bank yang memberikan pinjaman dana kepada perusahaan, atau pemberian pinjaman uang. Kepentingan mereka terhadap laporan keuangan dapat dilihat dari seberapa kuat nanti perusahaan akan melunasi atau membayar bunganya kepada kreditor. Yang selanjutnya ada investor. Sebelum akan menanamkan modalnya, para investor akan mengevaluasi perubahan terlebih dahulu. Tidak mungkin bagi mereka untuk masuk ke perusahaan kemudian melakukan pemeriksaan. Tindakan yang paling rasional adalah dengan cara mengevaluasi bagaimana kinerja perusahaan dari laporan keuangan yang sudah mereka sajikan sebelumnya. Tujuan dari investor untuk menggunakan laporan keuangan perusahaan sebelum melakukan investasi adalah karena mereka ingin mengetahui seberapa besar resiko dan keuntungan yang sudah melekat pada perusahaan. Penilaian terhadap resiko akan dapat
diperoleh dari proses analisis yang terkait dengan berbagai ancam dari prospek pasar untuk kedepannya. Yang selanjutnya, pihak pemerintah. Bagi pihak pemerintah, laba perusahaan akan dapat digunakan sebagai satu dasar penetapan anggaran belanja pemerintah. Perlu diingat bahwa salah satu sumber pemasukan bagi pemerintah untuk mendapatkan anggaran adalah dari pajak. Pajak yang telah disetorkan kepada pemerintah akan menjadi pemasuk bagi mereka dan kemudian akan dikembalikan lagi melalui pembangunan sarana dan prasarana publik. Yang ketujuh, konsumen. Kenapa konsumen? Karena kepentingan konsumen terhadap laporan keuangan yang terkait akan selalu berhubungan dengan kewajiban untuk jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan terhadap konsumen. Misalnya, apakah garansi yang telah diberikan oleh perusahaan masih dapat diklaim oleh konsumen di kemudian hari, atau perusahaan telah kehilangan kemampuan untuk menjaga keberlangsungannya. Yang kedelapan, ada peneliti. Setiap konsumen akan selalu berharap untuk bisa mendapatkan adanya peningkatan kinerja dari sebuah produk tanpa ada peningkatan biaya. Maka hal seperti ini akan menjadi objek bagi para peneliti. Mereka dapat mencari formula baru tentang bagaimana caranya untuk mencapai kepuasan dari para konsumen dan ada peningkatan profitabilitas perusahaan secara bersamaan. Terus yang kesembilan, ada pengguna regulator. Kenapa pengguna regulator membutuhkan laporan keuangan? Karena kepentingan dari agen regulator terhadap laporan keuangan perusahaan adalah ingin memastikan bahwa laporan keuangan yang sudah dihasilkan dan telah disajikan oleh perusahaan telah benar-benar sesuai dengan peraturan yang sebelumnya telah ditetapkan. Selain itu, ada juga perbedaan dari laporan keuangan di perusahaan jasa dan perusahaan dagang, yaitu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat 3 jenis perusahaan, yakni perusahaan dagang, jasa, dan manufaktur. Setiap jenis perusahaan memiliki aktivitas bisnis yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini juga ditunjukkan dalam laporan keuangan. Nah, dalam laporan keuangan perusahaan manufaktur memiliki perhitungan harga pokok penjualan yang lebih kompleks ketimbang perusahaan dagang. Harga pokok penjualan milik perusahaan manufaktur melibatkan beberapa persediaan, mulai dari bahan baku, persediaan dalam proses, hingga persediaan barang jadi. Hal ini dikarenakan perusahaan manufaktur mengolah bahan mentah menjadi bahan produk jadi, sehingga persediaannya juga lebih kompleks. Kalau misalnya di perusahaan jasa, laporan keuangannya berbeda dengan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa memiliki laporan keuangan yang lebih mirip dengan perusahaan dagang, hanya saja tidak memiliki persediaan barang dagang dalam laporan neracanya. Bentuk dari produknya merupakan layanan sehingga tidak memiliki wujud layaknya produk dari perusahaan dagang maupun manufaktur. Kalau misalnya perusahaan dagang, laporan keuangannya tidak memiliki persediaan yang rumit layaknya perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang dalam menghitung harga pokok penjualannya hanya membutuhkan laporan stop of name dari persediaan barang dagang yang dimilikinya. Perusahaan dagang juga tidak mengenal persediaan bahan baku maupun persediaan barang dalam proses. Hal ini dikarenakan perusahaan dagang menjual produk yang setiap dijual tanpa harus mengelola atau merubah produk tersebut. Laporan keuangan harus memiliki sifat relevan, transparan, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan mudah dimengerti sehingga handal dan tepat sasaran. Untuk mengetahui terjadi kesalahan atau tidak dalam laporan keuangan yang Anda buat, maka perlu dilakukan audit. Ada perhitungan harga pokok penjualan dalam perusahaan dagang. Ada beberapa komponen penentu harga pokok penjualan perusahaan dagang. Semua komponen tersebut yaitu, yang pertama, komponen persediaan awal barang dagang. Persediaan awal barang dagang merupakan persediaan barang yang tersedia di awal periode atau tahun buku berjalan. Saldo persediaan awal barang dagang bisa dilihat pada neraca saldo periode berjalan atau neraca awal perusahaan atau neraca tahun sebelumnya. Komponen yang kedua, persediaan akhir barang dagang. Persediaan akhir barang dagang merupakan persediaan barang yang tersedia di akhir periode atau akhir tahun buku berjalan.
Saldo persediaan ini biasanya diketahui pada data penyesuaian perusahaan pada akhir periode. Yang ketiga, komponen pembelian bersih. Pembelian bersih merupakan seluruh pembelian barang dagang yang dilakukan perusahaan, baik pembelian barang secara tunai maupun secara kredit, ditambah dengan biaya angkut pembelian dikurangi potongan pembelian dan retur pembelian yang terjadi. Cara menghitung harga pokok penjualan perusahaan dagang bisa menggunakan tahap perhitungan seperti menghitung penjualan bersih. Dan untuk menghitung penjualan bersih, yaitu rumusnya penjualan bersih sama dengan penjualan dikurangi retur penjualan ditambah potongan penjualan. Ongkos angkut penjualan tidak termasuk dalam hitungan HPP dan menjadi biaya umum. Yang kedua, dengan cara menghitung pembelian bersih. Rumusnya yaitu pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah ongkos angkut pembelian dikurangi retur pembelian ditambah potongan pembelian. Yang selanjutnya dengan cara menghitung persediaan barang. Rumusnya persediaan barang sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih. Yang selanjutnya dengan cara menghitung harga pokok penjualan. Rumusnya yaitu harga pokok penjualan sama dengan persediaan barang dikurangi persediaan akhir. Untuk memperoleh HPP yang akurat, maka laporan neraca lajur yang dimiliki sebuah perusahaan pun harus tepat. Perhitungan neraca lajur disarankan untuk tepat diteliti agar pengambilan harga pokok sesuai dengan yang diperlukan. Itu pertimbangan harga dengan kompetitor juga bisa berpengaruh, tapi sebagai pemilik usaha Anda tentunya bisa mengambil nilai yang sesuai dengan kualitas produk dan beberapa pertimbangan harga pokoknya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang standar akuntansi. Tiap negara memiliki jenis standar akuntansi keuangan masing-masing. Di Indonesia sendiri, setidaknya terdapat 4 jenis SAK yang berlaku. Keempat jenis standar akuntansi keuangan tersebut yaitu yang pertama ada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. PSAK sendiri menjadi aturan baku yang mengatur pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian dari laporan keuangan. Standar ini juga digunakan untuk entitas perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, yang entitas yang sudah terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal. PSAK ini sendiri biasanya digunakan oleh perusahaan publik dan umumnya seperti asuransi, perbankan, dan BUMN. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK sejak tahun 2015 mengadopsi International Financial Report Standard (IFRS). Pengadopsian ini perlu dilakukan karena Indonesia sendiri merupakan anggota Federasi Akuntansi Internasional (International Federation of Accounts), serta juga sudah menyepakati penggunaan standar tersebut dalam Forum G20 London. Terdapat beberapa hal yang menjadi harus diperhatikan utama dalam standar IFRS, yaitu tentang pentingnya interpretasi dari aplikasi untuk laporan keuangan. Diperlukan juga penilaian dan evaluasi akan laporan keuangan apakah sudah mencerminkan realitas ekonomi. Standar ini juga mengharuskan keberadaan profesional auditor untuk penilaian SAK. Yang kedua ada Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP. SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan untuk entitas atau lembaga atau organisasi yang tidak memiliki akuntabilitas atau penanggung jawab dalam ranah publik. Artinya, SAK ETAP ini biasa dipakai oleh perusahaan kecil sampai menengah yang membuat laporan keuangan hanya untuk tujuan umum atau pengguna eksternal seperti untuk kreditur dan lembaga pemerintah kredit. SAK ETAP dibuat lebih sederhana dari PSAK IFRS. Tujuannya adalah untuk menciptakan penerapan yang fleksibel serta memberikan kemudahan akses ETAP kepada pendanaan perbankan. Selain itu, sebagian besar siklus akuntansi SAK ETAP menggunakan konsep biaya historis dan relatif tidak berubah dalam beberapa tahun. Yang ketiga ada Standar Akuntansi Syariah atau SAS. Di Indonesia juga berlaku standar
SAS atau sering juga disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah). Standar akuntansi keuangan ditunjukkan bagi entitas atau perusahaan yang memakai sistem transaksi syariah. Acuan bagi SAS sendiri adalah mengikuti SAK umum namun berbasis syariah yang mengacu pada Fatwa MUI. Standar akuntansi syariah mengatur beberapa hal seperti kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah, musyarakah, mudarabah, salam, dan istisna. Beberapa lembaga yang menggunakan SAS adalah seperti Bank Syariah, Lembaga Zakat, Pengadaian Syariah, dan Koperasi Syariah. Meskipun begitu, lembaga atau perusahaan lain yang non-syariah juga bisa menggunakan standar ini, karena acuannya juga tetap berlandaskan SAK pada umumnya. Yang keempat ada Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. Seperti namanya, SAP merupakan standar yang dibuat untuk entitas pemerintah. Standar ini dibuat untuk dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah dan ditetapkan sebagai peraturan pemerintah. SAP digunakan untuk menyusun laporan keuangan semua lembaga pemerintah, yaitu laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Terdapat beberapa hal pokok yang menjadi standar dalam SAP dan membedakannya dengan laporan keuangan umumnya, yaitu harus menyertakan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan laporan atas laporan keuangan. Selain itu, dasar dalam pembuatan laporan keuangan dalam SAP sendiri berdasarkan dua hal, yakni SAP berbasis kas atau pendapatan belanja dan pembiayaan, serta SAP berbasis akrual atau pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas. Ada juga penggunaan instansi setiap standar akuntansi yang ada di Indonesia, seperti PSAK IFRS, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Internasional Financial Report Standard, adalah nama lain dari SAK yang diterapkan Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI pada tahun 2012 lalu. Standar ini digunakan untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN, atau perusahaan dana pensiun. PSAK sama dengan SAK sama-sama bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan, sedangkan penggunaan IFRS sendiri ditentukan karena Indonesia merupakan anggota IPAC (International Federation of Accounts) yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi mereka. Yang kedua, penggunaan instansi standar akuntansi di Indonesia yaitu SAK ETAP. Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik ini digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. ETAP merupakan hasil penyederhanaan standar akuntansi IFRS yang meliputi tidak adanya laporan laba rugi, komprehensif, penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal peroleh hanya menggunakan harga perolehan. Ada juga PSAK Syariah. PSAK Syariah merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti Bank Syariah, Penggadaian Syariah, Bakat Zakat, Badan Zakat, dan lain sebagainya. Sedangkan SAP telah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). SAP dibuat untuk menjalin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih. Standar akuntansi keuangan dalam lingkup nasional dan internasional. Di nasional itu menggunakan SAK, sedangkan di internasional menggunakan IFRS. Kenapa SAK? Karena SAK ini disusun dan disepakati oleh banyak lembaga terkait yang ahli di bidang akuntansi. Hal itulah yang membuat SAK menjadi acuan
pengelolaan laporan keuangan dalam taraf nasional maupun internasional. Di Indonesia sendiri, SAK disusun dan disahkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Setelah disahkan, SAK kemudian disusun dalam bentuk buku yang disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, sekaligus sebagai tanda diresmikannya pergantian prinsip akuntansi Indonesia menjadi SAK pada tahun 1994 lalu. Dalam penyusunannya, PSAK berisi mengenai teori-teori yang mengacu pada praktek penyusunan laporan keuangan perusahaan. Dalam penyusunannya, SAK merupakan terapan dari beberapa standar akuntansi yang ada seperti IAI, IPRS, ETAP, GAP, PSAK, Syariah, dan juga ESAP. Bisa dikatakan SAK merupakan inovasi standar akuntansi dari setiap standar yang sudah ada sebelumnya. Kalau di lingkungan internasional ada IPRS. Kenapa IPRS? Karena awalnya IPRS merupakan perkembangan dari standar akuntansi global yang ditunjuk untuk mendorong penggunaan standar akuntansi global dengan kualitas tinggi yang dipelopori oleh IASB yang dahulu bernama Komisi Standar Akuntansi Internasional. Kini setelah berhasil diterbitkan, IPRS adalah sistem yang dipakai oleh sebagian besar negara baik dalam mengelola bisnis nasional maupun internasional. Di Indonesia sendiri, saat ini telah mengadopsi IPRS. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan bagian dari IPAC yang mewajibkan anggota untuk mematuhi standar membership obligation, sehingga Indonesia harus menjadikan IPRS sebagai salah satu standar akuntansinya. Ada beberapa perbedaan antara SAK dan IPRS. Perbedaan dari mulai sumber, yaitu sumber SAK dari PSAK nomor 1 revisi tahun 1998 penyajian laporan keuangan, sedangkan IPRS sumbernya dari IAS 1 Presentation of Financial Statement. Sedangkan dari perbedaan neraca, SAK memerlukan penyajian aset lancar maupun aset tidak lancar kecuali untuk industri tertentu seperti bank. Kalau misalnya IPRS sendiri, neracanya yaitu penyajian bukan aset lancar atau aset tidak lancar hanya bila penyajian likuiditas lebih relevan dan dapat diandalkan untuk item tertentu. Perbedaan dari laporan kinerja keuangan, SAK laporannya laba rugi, sedangkan IFRS laporan laba rugi komprehensif. Perbedaan lainnya yaitu dari laporan laba rugi. SAK sendiri melaporkan sama seperti IFRS, tetapi ada beberapa rincian pada item yang disajikan pada laporan pendapatan yang diterima di awal. Sedangkan IPRS, laporan laba ruginya tidak memiliki format standar, meskipun pengeluaran harus disajikan dengan memilih salah satu dari dua format tersebut. Sedangkan dari perbedaan laporan arus kas atau format dan metodenya, SAK sama dengan IFRS, tapi dalam beberapa entitas harus menggunakan metode langsung. Kalau misalnya IFRS, laporan arus kasnya, format dan metodenya pos standar, tetapi ketentuan terbatas pada isinya. Jadi menggunakan metode langsung atau metode tidak langsung. Sedangkan perbedaan dari pos luar biasa yaitu dari SAK, item pos luar biasa masih harus dilaporkan, sedangkan IFRS, di dalam IFRS dilarang menggunakan pos luar biasa. Terus perbedaan yang selanjutnya lagi ada penyajian keuntungan dan kerugian yang diakui. Kalau misalnya di SAK diakui adanya keuntungan dan kerugian yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas pemegang saham, sedangkan di IPRS menyajikan laporan keuangan yang mengakui keuntungan dan kerugian dalam catatan terpisah atau tidak pada laporan perubahan ekuitas pemegang saham. Kalau di perbedaan hasil presentasi perubahan asosiasi, secara khusus tidak memerlukan penunjukan hasil saham sesudah pajak. Kalau di IPRS menggunakan metode ekuitas yang menunjukkan hasil saham sesudah pajak. Terus perbedaan selanjutnya lagi ada pengungkapan signifikan tentang asosiasi. Di SAK sendiri pengungkapan yang kurang dibandingkan dengan IFRS. Informasi yang signifikan aktiva
kewajiban, pendapatan, dan hasil yang tidak diperlukan. Sedangkan di IFRS memberikan informasi yang rinci atau signifikan atas aktiva, kewajiban, pendapatan, dan hasil. Perbedaan yang lainnya yaitu dari tanggung jawab laporan keuangan. SAK tanggung jawabnya kepada manajemen, sedangkan IFRS tidak diatur. Terus ada juga dari komponen laporan keuangannya. SAK meliputi komponen neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, sedangkan IFRS komponen laporan keuangannya yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang badan usaha. Badan usaha dibagi menjadi 3, yaitu ada perseroan terbatas, persekutuan, dan perseorangan. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseorangan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang yang memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilik perusahaan, pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dengan dividen, yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Sedangkan persekutuan merupakan perusahaan yang hak kepemilikannya dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usahanya guna mencapai tujuan tertentu. Perusahaan persekutuan biasanya terbentuk karena dilatar belakangi oleh minat usaha yang sama. Tujuan dari menjalankan usaha secara bersama ini diantaranya adalah untuk menggabungkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pemiliknya. Selain itu, latar belakang keahlian yang sama juga dapat mendorong seseorang untuk secara bersama-sama membentuk suatu perusahaan. Contoh yang mudah ditemui adalah perusahaan advokat atau pengacara. Perusahaan persekutuan memiliki beberapa ciri, yaitu ada dijalankan dengan hak kepemilikan bersama, memiliki jangka waktu tertentu. Jika salah satu pemilik menarik modal atau meninggalkan, maka perusahaan dapat dibubarkan. Terus juga tanggung jawab tidak terbatas. Tanggung jawab seseorang dalam perusahaan tidak tergantung pada besarnya modal yang ia tanamkan. Juga memiliki suatu bagian atau hak di dalam persekutuan. Anggota yang menanamkan modalnya berarti telah menyerahkan haknya untuk mencapai tujuan perusahaan. Besarnya jumlah keuntungan masing-masing anggota tergantung kepada kesepakatan masing-masing. Terus ada juga beberapa perusahaan persekutuan, diantaranya ada persekutuan perdagangan atau trading partnership. Persekutuan perdagangan adalah jenis persekutuan yang berusaha di bidang perdagangan, baik itu produksi, konsumsi, ataupun distribusi barang-barang perdagangan. Ada juga persekutuan jasa-jasa atau non-trading partnership. Jenis usaha berikutnya ialah persekutuan jasa. Ciri-ciri persekutuan jasa-jasa adalah jenis persekutuan yang bergerak di bidang penjualan jasa yang dikelompokkan berdasarkan suatu jenis keahlian yang sama yang dimiliki oleh para anggotanya. Contohnya seperti persekutuan para pengacara, advokat, dan persekutuan para akuntan. Yang ketiga ada persekutuan umum. Persekutuan umum adalah bentuk persekutuan yang biasa terjadi dalam dunia usaha. Semua anggota dalam persekutuan tersebut dapat bertindak atas nama perusahaan dan akan dimintai pertanggungjawaban dari kewajiban-kewajiban perusahaan yang sebelumnya telah diserahkan kepadanya. Setiap anggota yang tergabung dalam persekutuan ini disebut sekutu umum. Yang keempat ada persekutuan terbatas. Persekutuan terbatas adalah bentuk persekutuan di mana setiap anggotanya akan dibatasi kewajiban serta tanggung jawabnya pada jumlah tertentu dalam menjalankan perusahaan. Kemungkinan batasan tanggung jawab tersebut sebanding dengan besaran investasi yang ia tanamkan pada perusahaan. Setiap anggota yang bergabung dalam persekutuan ini disebut sekutu terbatas. Ada juga yang disebut dengan persekutu saham gabungan atau joint stock companies. Perusahaan saham gabungan merupakan suatu bentuk persekutuan yang
Permodalannya berasal dari penanaman saham-saham yang kepemilikannya dapat dipindahkan tangan sewaktu-waktu. Terdapat beberapa keuntungan investasi saham jika kita dapat melihat peluang dengan seksama, namun perpindahan kepemilikan saham tersebut tidak boleh mengganggu kontinuitas produksi perusahaan tersebut. Dalam persekutuan ini, tanggung jawab para anggota tidak terbatas, sama halnya dengan persekutuan umum. Ada juga persekutuan yang tidak ada status hukum perusahaannya, yaitu perusahaan persekutuan tidak badan hukum. Ada firma dan CV. Firma merupakan badan usaha yang didirikan bersama oleh 2 orang atau lebih, di mana tiap anggotanya bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Cara mendirikan firma ialah dengan permodalan firma yang berasal dari modal pendiriannya, serta juga dapat berasal dari laba atau keuntungan yang didapat rata kepada tiap anggotanya, yang telah diatur sebelumnya di dalam akta saat pendirian perusahaan. Kalau persekutuan komanditer atau CV, yaitu merupakan suatu usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang sebagian anggota memiliki tanggung jawab penuh terhadap perusahaan dan sebagainya lagi memiliki tanggung jawab yang terbatas. Ada juga PT atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah perusahaan yang modalnya terdiri atas saham-saham. Tanggung jawab para pemiliknya hanya terbatas pada beberapa saham yang ia tanam di perusahaan tersebut. Ada juga koperasi. Permodalan koperasi mengandung makna suatu aktivitas kerjasama. Koperasi kooperatif berasal dari bahasa Latin yaitu convert, yang memiliki arti kerjasama. Ada juga yayasan. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan pengembangan di bidang sosial, agama, budaya, dan kemanusiaan. Ada juga BUMN. BUMN merupakan badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikannya dimiliki oleh pihak pemerintah. BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang berperan serta dalam memajukan perekonomian negara bersama-sama dengan pihak lainnya, seperti badan usaha milik swasta, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, maupun perorangan. Beberapa contoh BUMN yang terdapat di Indonesia adalah PT Pertamina, PT KAI, PT Pelni, PT Jam Sostek, PT Telkom, PT PLN, dan PT Garuda Indonesia. Sedangkan perseorangan merupakan perusahaan yang kepemilikannya hanya dimiliki oleh 1 orang saja. Perusahaan perseorangan ini juga tidak harus berbadan hukum. Setiap orang bebas memiliki bisnis tanpa adanya batasan untuk mendirikan usaha. Bagi Anda yang ingin membuka usaha perseorangan, tentu Anda harus mengikuti tata cara mendirikan perusahaannya, yaitu sesuai dengan peraturan negara mana Anda akan menjalankan usaha. Periode laporan keuangan dibagi menjadi 4, yaitu ada periode kalender, periode fiskal, periode interim, periode tahunan. Nah, semua istilah ini merujuk pada periode 12 bulan tetapi memiliki arti yang berbeda-beda. Seperti misalnya periode kalender, yaitu 12 berturut-turut yang biasanya dimulai pada 1 Januari dan berakhir di 31 Desember, dan periode fiskal dimulai pelaporan keuangan atau akuntansi tahunan perusahaannya dari mulai tanggal 1 Juli dan berakhir pada 30 Juni. Periode interim merupakan laporan keuangan internal. Intern adalah laporan keuangan yang diterbitkan jika pihak manajemen dan beberapa stakeholder membutuhkan laporan keuangan pada saat tertentu. Sedangkan periode tahunan yaitu periode 1 tahun berjalannya perusahaan. Itulah beberapa periode laporan keuangan. Saya akan menjelaskan sedikit gambaran tentang ilustrasi konkret tentang aset tetap dan aset tidak tetap. Aset tetap sendiri merupakan properti atau peralatan yang dimiliki dan digunakan perusahaan dalam operasinya untuk menghasilkan pendapatan. Aset tetap memiliki sifat jangka panjang dan tidak diharapkan untuk dikonsumsi atau dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun. Aset tetap berbeda dari barang investasi karena barang investasi dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali secara langsung atau digabungkan ke dalam produk yang akan dijual. Karakteristikas aset tetap
sendiri, yaitu dibeli oleh perusahaan untuk keperluan produksi atau pemasok barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak ketiga atau untuk digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Istilahnya tetap dalam aset tetap menunjukkan bahwa aset-aset ini tidak akan habis atau dijual dalam tahun akuntansi. Aset tetap biasanya memiliki bentuk fisik dan dilaporkan di neraca sebagai properti pabrik dan peralatan. Aset tetap pada awalnya dicatat sebagai aset dan kemudian dikenal dengan jenis transaksi akuntansi umum seperti depresiasi berkala untuk aset berwujud atau amortisasi untuk aset tidak berwujud. Penurunan nilai jika nilai aset menurun di bawah nilai buku bersihnya. Disposisi setelah aset dibuang. Ketika perusahaan memperoleh atau membuang aset tetap, ini harus dicatat pada laporan arus kas. Pembelian aset tetap merupakan arus kas keluar bagi perusahaan, sedangkan penjual aset tetap merupakan arus kas masuk. Jika nilai aset jatuh di bawah nilai buku bersihnya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai. Dengan begini, nilai aset tetap yang tercatat di neraca disesuaikan ke bawah karena nilainya dianggap terlalu tinggi dibandingkan dengan nilai pasar. Ketika aset tetap telah mencapai akhir masa pakainya, biasanya aset tersebut dijual untuk memperoleh nilai sisa yang merupakan nilai estimasi aset jika aset tersebut dipecah dan dijual sebagainya. Dalam beberapa kasus, aset dapat menjadi usang dan tidak layak untuk dijual. Jika hal ini terjadi, maka biasanya perusahaan akan mendonasikan aset tanpa memperoleh imbalan. Namun dijual atau tidak, aset tetap harus dihapus dari laporan keuangan karena tidak lagi digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya ada gambaran tentang kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek atau hutang jangka pendek merupakan segala pembiayaan yang akan dibayar kembali dalam 12 bulan berjalan. Jika Anda memasukkan pinjaman dalam perkiraan Anda yang akan berlangsung selama 12 bulan atau kurang, seluruh pinjaman adalah hutang jangka pendek. Sebaliknya, jika Anda memasukkan pinjaman yang akan dibayar kembali selama beberapa tahun, maka bagian yang akan Anda bayar kembali dalam 12 bulan saat ini adalah hutang jangka pendek. Penggunaan hal semacam itu memang telah disepakati secara bersama antara kedua belah pihak guna menyelesaikan hutang. Jika yang mengajukan hutang tidak dapat mengembalikan hutangnya, maka langkah penyelesaian selanjutnya adalah dengan pemotongan hasil sementara si investor atau berupa kebijakan dividen. Melihat kebijakan dividen seperti nyatanya hingga saat ini, situasi tersebut jarang terjadi dalam penggunaan hutang jangka pendek. Ada juga hutang jangka panjang. Selanjutnya, hutang jangka panjang merupakan salah satu produk hutang yang pembayaran atau pelunasannya diberikan tenggang waktu yang cukup lama, atau bisa dibilang waktu pelunasan dan pinjamannya cukup lama. Waktu pelunasan yang diberikan juga lumayan lebih lama, bisa lebih dari 1 tahun. Untuk melunasi hutang jangka panjang, umumnya sebuah perusahaan akan menggunakan aktiva lancar atau dengan memperhitungkan sebuah pendapatan yang di luar hutang jangka waktu pendek. Dengan begitu, dana yang dipinjam mungkin bisa bernilai besar, tetap saja untuk waktu pelunasannya juga harus sesuai dengan perhitungan waktunya. Dengan melunasinya menggunakan aktiva lancar, tentu saja yang digunakan berupa aset pelunasan dengan dana akses yang selalu berjalan. Ini juga memungkinkan sebuah perusahaan untuk berkembang walaupun tetap menggunakan hutang jangka waktu panjang. Aktiva lancar biasanya cenderung bersifat permanen, artinya tidak akan hilang dan bisa menjadi backup sebuah perusahaan. Ada juga piutang dan utang. Utang merupakan hak milik orang atau pihak lain yang ada pada bisnis kita, baik berupa uang maupun barang dan jasa. Utang merupakan kewajiban yang harus kita bayar pada pihak yang memberikan utang dan biasanya memiliki jangka waktu tertentu. Utang bisa saja diberikan dalam bentuk pinjaman modal, pembelian bahan baku yang belum dibayar, tagihan beban usaha, dan lain sebagainya.
Dalam pencatatan akuntansi, utang berada dalam posisi kredit yang mengurangi aktiva atau aset dalam bisnis dan berada dalam kategori pasifa. Meskipun begitu, pada penerapannya utang tidak selalu bermakna negatif selama utang tersebut bersifat produktif. Ada beberapa jenis utang, yaitu ada utang lancar, utang tidak lancar. Utang lancar merupakan sebuah jenis utang yang memiliki jangka waktu pembayaran cukup pendek, biasanya berada dalam kurun waktu 1 tahun. Utang lancar biasanya disebut utang kebutuhan operasional yang bersifat rutin atau untuk investasi jangka pendek. Utang tidak lancar merupakan kewajiban jangka panjang yang memiliki jatuh tempo pembayaran hingga lebih dari 10 tahun. Biasanya utang tidak panjang digunakan untuk membiayai kebutuhan yang berskala lebih besar seperti pelunasan usaha, membeli gedung baru, atau pembelian mesin produksi. Ada piutang. Piutang sendiri kebalikan dari utang, baik dalam segi pencatatan akuntansi maupun bisnis secara keseluruhan. Piutang adalah hak milik kita yang masih ada di tangan orang atau pihak lain, baik berupa uang atau penjualan yang belum dibayar lunas. Piutang bisa saja berbentuk pinjaman yang kita berikan pada orang lain, tagihan yang belum dibayar sementara produk sudah diberikan, atau pendapatan yang belum diterima. Piutang dianggap sebagai aset perusahaan meskipun belum diterima langsung, sehingga termasuk ke dalam aktiva atau harta lancar. Pemberian piutang kepada pihak lain perlu untuk dilakukan dengan keterangan yang jelas dan rinci, terutama mengenai syarat dan waktu jatuh tempo. Hal ini untuk memudahkan penagihan piutang nantinya dan menghitung berapa jumlah piutang yang harus diterima. Piutang memang bisa dibilang hal yang menguntungkan sekaligus riskan karena di satu sisi bisa menjadi pemasukan, namun di sisi lain bisa juga menjadi masalah. Jadi perlu untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti kredibilitas peminjam, kondisi usaha atau bisnis peminjam, dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis-jenis piutang. Yang pertama ada piutang dagang atau piutang usaha, piutang wesel, piutang lain-lain. Nah, di sini ada piutang dagang atau piutang usaha. Itu sendiri yaitu piutang dagang atau piutang usaha account receivable yang merupakan piutang yang terjadi dari transaksi bisnis atau penjualan yang belum dibayarkan. Meskipun dalam konsep jual beli secara sederhana uang harus dibayar atau dibayar saat mendapatkan barang, namun dalam bisnis tidak selalu bisa seperti itu, terutama dalam bisnis skala besar atau pembelian untuk dijual lagi atau bisnis to bisnis. Pembayaran tidak langsung dilakukan saat menerima produk. Yang kedua ada piutang wesel. Jenis yang kedua ini merupakan piutang yang sering disebut dengan notes receivable yang kerap juga disebut dengan wesel tagih, yaitu piutang yang muncul dari perjanjian untuk membayar atas pembelian yang dilakukan. Sebenarnya piutang wesel tidak jauh berbeda dengan piutang dagang atau piutang usaha, hanya saja lebih formal dan terjamin karena ada perjanjian tertulis di dalamnya. Sedangkan piutang lain-lain merupakan jenis piutang terakhir, yaitu semua jenis piutang yang tidak termasuk ke dalam jenis piutang dagang atau usaha dan piutang wesel. Bentuknya dapat beragam dan bisa muncul dari pihak internal maupun eksternal bisnis. Misalnya, pinjaman modal pada pembisnis lain, pinjaman kepada karyawan, piutang di luar kegiatan operasional, dan lain sebagainya. Dividen merupakan pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis. Dividen terbagi menjadi 5 jenis, yaitu dividen tunai, dividen saham, dividen properti, dividen scrip, dan juga dividen likuidasi. Dividen harus disetujui oleh pemegang saham melalui hak suara mereka. Dividen bisa diibaratkan sebagai hadiah token yang dibayarkan kepada pemegang saham atas investasi mereka dalam ekuitas perusahaan.
dan biasanya berasal dari laba bersih perusahaan, sementara sebagian besar keuntungan disimpan dalam perusahaan sebagai laba ditahan yang mewakili uang yang akan digunakan untuk kegiatan bisnis perusahaan yang sedang berlangsung di masa depan. Sisanya dapat dialokasikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Terkadang perusahaan masih dapat melakukan pembayaran dividen bahkan ketika mereka tidak menghasilkan keuntungan yang sesuai ditetapkan dalam melakukan pembayaran dividen secara teratur. Dewan direksi dapat memilih untuk menerbitkan dividen dalam berbagai kerangka waktu dan dengan tingkat pembayaran yang berbeda-beda. Dividen dapat dibayar pada frekuensi yang dijadwalkan seperti bulan, triwulan, atau tahunan. Dividen tunai sendiri yaitu pembagian hasil secara tunai. Terkadang perusahaan membayar dividen 2-4 kali untuk membayar dividen dalam setahun. Dana dari pembayaran dividen tunai ini diambil dari laba ditahan yang dimiliki oleh perusahaan sehingga secara otomatis laba ditahan dan kas perusahaan akan berkurang. Dividen saham, pembagian hasil yang dilakukan dalam bentuk saham. Jika perusahaan membagikan dividen jenis ini, maka jumlah saham yang dimiliki pemilik akan bertambah. Pembagian dividen saham ini tidak mengubah kapitalisasi pasar karena cara pembagiannya mirip seperti stock split, di mana pembayaran dividen saham dilakukan dengan cara menambah jumlah saham sambil mengurangi nilai dari tiap-tiap saham. Ada juga dividen properti, merupakan pembayaran dividen melalui aset atau aktiva selain kas. Ini dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan terkadang mengalami kekurangan kas untuk membayar dividen tunai. Metode ini jarang dilakukan karena selain rumit, cara ini juga tidak begitu disukai oleh pemegang saham. Ada juga dividen scrip. Dengan menggunakan metode ini, dividen dibayar dengan cara penulisan surat janji hutang perusahaan kepada pemegang saham. Penulisan di dalamnya menyatakan untuk pelunasan atau pembayaran hutang yang sudah dijanjikan dengan menggunakan waktu yang sudah dijanjikan. Ada juga dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah sama dengan pembagian modal dari perusahaan kepada pemilik saham. Pada masa kebangkrutan, memang sudah keharusan dari pemegang saham untuk mengembalikan saham modal yang diberikan kepada pemberi saham. Pendapatan dan pendapatan diterima di muka. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan atau organisasi dari kegiatan aktivitasnya seperti penjualan produk dan atau jasa kepada pelanggan. Selain itu juga pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang telah diterima perusahaan dari pelanggannya, namun pendapatan tersebut belum dapat diakui sebagai pendapatan sepenuhnya menjadi hak perusahaan dalam periode tersebut karena sebagian masih menjadi hutang. Maka, mengapa pendapatan diterima di muka dikatakan belum sepenuhnya menjadi hak perusahaan? Sebab secara umum pendapatan tersebut masih merupakan pendapatan untuk beberapa periode selanjutnya. Atau dengan kata lain, ketika perusahaan menerima pendapatan diterima di muka dari pelanggannya, maka dalam hal ini perusahaan telah menerima uang, tetapi perusahaan belum memberikan pelayanan jasa atau penyediaan barang dagang kepada pelanggan tersebut secara penuh dalam periode akuntansi tersebut, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan masih memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan jasa atau penyediaan barang dagang kepada pelanggan tersebut. Terdapat dua pendekatan dalam mencatat pendapatan diterima di muka, yaitu pendekatan neraca dicatat sebagai utang, pendekatan laba rugi dicatat sebagai pendapatan. Ada contoh untuk mencatat pendapatan diterima di muka diakui sebagai utang, yaitu contohnya seperti pada tanggal 1-10/2015 perusahaan menerima pembayaran sewa dari pelanggannya. Apabila perusahaan menggunakan pendekatan neraca, maka transaksi penerimaan uang tunai dari pelanggan dicatat sebagai kas di debit sebesar 12 juta dan pendapatan sewa diterima di muka atau utang pendapatan di kredit sebesar 12 juta. Kas ada di posisi debit. Hal ini karena telah terjadi penambahan kas akibat adanya penerimaan uang tunai dari pelanggan.
Pendapatan sewa diterima di muka atau dapat ditulis utang pendapatan posisinya kredit karena telah terjadi di penambahan hutang, dalam hal ini hutang pendapatan. Aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Aset tetap berwujud merupakan aset tetap yang bersifat relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Aset tak berwujud adalah aset jangka panjang yang berguna dalam kegiatan operasi perusahaan dan tidak ditunjuk. Aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset tetap berwujud merupakan aset tetap yang bersifat relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Sedangkan aset tak berwujud adalah aset jangka panjang yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan dan tidak ditunjukkan untuk operasional tertentu. Aktivitas tetap berwujud mengalami penyusutan setiap tahunnya sehingga harus dihitung dalam pembukuan. Contohnya dari aktivitas tetap adalah gedung, mesin, tanah, perlengkapan, kantor, dan toko, serta alat pengangkutan. Aktivitas tetap tak berwujud ialah istimewa memiliki perusahaan dan mempunyai nilai tetapi tidak berwujud fisik. Contohnya aktivitas ini yaitu hak cipta, hak paten, hak gold, franchise, hak sewa, investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang merupakan suatu penanaman modal ke perusahaan lain dengan periode yang lama. Long term investment juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan mengontrol perusahaan tempat modal tertanam. Jenis aktiva ini memerlukan kesabaran karena manfaat baru bisa dirasakan saat perusahaan sudah mengalami return of investment. Depresiasi adalah pengalokasian biaya penyusutan terhadap aktiva berwujud selama periode tertentu. Adapun periode tertentu yang dimaksud adalah rentang waktu yang diharapkan atas manfaatan aktiva tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena pada dasarnya nilai aktiva berwujud mengalami fluktuasi ketika dibeli dan ketika dijual atau tidak lagi digunakan. Perhitungan depresiasi akan berpengaruh terhadap laporan keuangan, termasuk diantaranya adalah penghasilan kena pajak suatu perusahaan. Perhitungan depresiasi membutuhkan 3 komponen utama. Yang pertama harga perolehan, kedua taksiran umum ekonomis, dan yang ketiga taksiran nilai residu. Contohnya misalnya Andi membeli sebuah bangunan sebesar 205 juta dan menjualnya 20 tahun kemudian. Adapun taksiran nilai residu mobil jenis tersebut adalah 5 juta. 205 juta dikurangi 5 juta dibagi 20 hasilnya 10.000. Kenapa 10.000? Karena harga peroleh dikurangi taksiran nilai residu dibagi taksiran umum ekonomis. Sebagai catatan, perhitungan depresiasi dapat dilakukan dengan berbagai metode. Contohnya seperti yang sudah dijelaskan tadi menggunakan metode garis lurus. Adapun kelemahan metode yang paling sederhana ini adalah anggapan bahwa penggunaan ekonomi aktiva setiap tahunnya adalah sama. Deflasi merupakan kata lain dari penyusutan nilai yang dialami oleh benda yang sifatnya alami dan tidak dapat diperbaharui. Dalam hal ini adalah sumber daya alam. Istilah ekonomi geografi ini biasanya digunakan dalam dunia pertambangan untuk menyatakan penyusutan pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti biji besi. Depresiasi di mana aset tetap yang diukur pada umumnya dapat diganti jika sudah habis masa pakainya. Kata deflasi sendiri yaitu diambil dari bahasa Inggris deflation yang berarti penipisan atau pengurangan. Perhitungan untuk deflasi biasanya ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu seperti harga perolehan aset aktiva yang merupakan total jumlah pengeluaran yang dilakukan sejak memperoleh izin hingga sumber daya alam tersebut dapat diambil hasilnya. Taksiran nilai sisa apabila sumber daya alam telah selesai dieksploitasi merupakan perkiraan nilai dari lahan tambang yang telah dieksploitasi. Taksiran hasil yang secara ekonomis dapat dieksploitasi. Taksiran ini merupakan perkiraan deflasi yang dihitung untuk tiap unit dan hasil sumber daya alam yang diambil. Contohnya seperti tanah dengan hutan seluas 20 hektar dibeli dengan harga 500 juta, di mana taksiran
hasil yang dapat dieksploitasi sebesar 200 ton kayu. Setelah dieksploitasi, tanah tersebut ditaksir bernilai 100 juta sehingga deflasi per ton dapat dihitung. Deflasi 500 juta dikurangi 100 juta dibagi 200.000 hasilnya 20.000 per ton. Setelah membahas secara lebih detail tentang deflasi, yang selanjutnya ada amortisasi. Amortisasi merupakan penyusutan nilai aset tetap tidak berwujud selama periode tertentu dalam konteks masa ekonomisnya tanpa ada nilai residu. Jika aktiva tidak berwujud mempunyai masa ekonomis yang tidak terbatas, maka amortisasi tidak perlu dilakukan. Seperti misalnya perusahaan Anda berhasil mendapatkan hak paten atas pencipta sebuah aplikasi. Adapun besaran harga perolehan paten tersebut ialah sebesar 300 juta dan akan susut dalam jangka waktu 10 tahun. Dengan demikian, besarnya amortisasi hak paten per tahun adalah 300 juta dibagi 10, hasilnya 3 juta. Amortisasi juga dapat diidentifikasikan sebagai cara pembayaran utang yang dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pemisalannya paling sederhana yaitu pembayaran bulan atas cicilan kendaraan, pinjaman, KPR atau KTA dan sebagainya. Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha umumnya memiliki persediaan. Keberadaannya tidak saja dianggap sebagai beban atau liability karena merupakan pemborosan waste, tetapi sekaligus juga dapat dianggap sebagai kekayaan atau aset yang dapat segera dicairkan dalam bentuk uang tunai atau cash. Persediaan atau inventory sistem pengelolaannya merupakan serangkaian kebijakan pengadilan untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga. Apabila jumlah persediaan terlalu besar atau overstock mengakibatkan timbulnya dana menganggur yang besar, juga menimbulkan resiko kerusakan barang yang lebih besar dan biaya penyimpanan yang tinggi. Namun jika persediaan terlalu sedikit mengakibatkan resiko terjadinya kekurangan persediaan atau stock out, karena seringkali barang tidak dapat didatangkan secara mendadak dan sebesar yang dibutuhkan, yang menyebabkan terhentinya proses produksi, tertundanya penjualan, bahkan hilangnya pelanggan. Pada sebuah perusahaan tentu membutuhkan barang-barang seperti kertas, pulpen, tinta, printer, dan lain-lain kecil lain yang sifatnya bisa habis terpakai. Barang-barang ini tampak sederhana namun penting dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. Barang-barang seperti ini yang masuk dalam kategori perlengkapan. Jadi, perlengkapan atau supplier dalam dunia akuntansi merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan yang bersifat habis dipakai atau bisa dipakai berulang kali. Biasanya barang-barang yang tergolong supplies ini bentuknya relatif kecil dan tujuan beradanya untuk melengkapi kebutuhan bisnis perusahaan, bukan pendukung utama jalan kegiatan perusahaan. Meskipun tampak kecil, tapi supply bisa memakan biaya besar khusus bagi perusahaan-perusahaan yang besar. Ada dua tipe perlengkapan yang dikenal, yaitu perlengkapan pabrik dan perlengkapan kantor. Perlengkapan pabrik atau factory supply merupakan barang-barang persediaan yang dibutuhkan dalam kegiatan pabrik seperti untuk memelihara dan kebersihan. Barang-barang yang tergolong perlengkapan pabrik ini harus dicatat pemakaiannya dan biasanya dihitung secara fisik karena masuk sebagai aset perusahaan. Namun ada juga beberapa perusahaan yang memutuskan pemakaian perlengkapan sebagai biaya overhead pabrik, yang artinya biaya dialokasikan dalam harga pokok penjualan tiap unit produksi. Ada juga perlengkapan kantor atau official supplies. Perlengkapan kantor artinya barang-barang yang persediaan yang dibutuhkan dalam operasional kantor seperti alat tulis. Pada perusahaan besar, penggunaan perlengkapan ini harus dicatat dengan benar karena mencerminkan posisi nilai akuntansi. Perhitungannya bisa dengan metode aktual yang menjumlahkan nilai saldo awal ditambah nilai pembelian lalu dikurangi dengan sisa stok. Sisa stok yang dimaksud
piutang sendiri harus sudah melalui stock of name. Berdasarkan contoh-contoh perlengkapan yang sudah dijelaskan tadi, bisa dilihat bahwa perlengkapan memiliki banyak jenisnya. Agar lebih memudahkan membedakannya, ada beberapa karakter yang bisa membedakan apakah suatu barang tersebut perlengkapan atau bukan. Jika perlengkapan contohnya adalah alat tulis, maka bagaimana dengan barang-barang lain di perusahaan seperti furniture, komputer, kendaraan, mesin, hingga gedungnya itu sendiri. Itu yang disebut sebagai peralatan. Jadi dalam akuntansi istilah peralatan atau equipment ini menunjuk pada barang-barang atau tempat yang digunakan perusahaan untuk mendukung jalannya pekerjaan. Peralatan sendiri pada umumnya berumur lebih lama alias tahan lama jika dibandingkan dengan perlengkapan. Kas terdiri atas saldo kas atau cash on hand dan rekening giro demand deposit. Setara kas atau cash equivalent adalah investasi yang bersifat sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijalankan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan sebagai setara kas, suatu investasi harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan, karena suatu investasi pada umumnya memenuhi syarat sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu misalnya 3 bulan atau kurang sejak tanggal diperoleh. Investasi dalam bentuk saham tidak termasuk setara kas, kecuali substansi investasi saham tersebut adalah setara kas. Contohnya misalnya saham preferan yang dibeli dan akan segera jatuh tempo serta tanggal penembusan telah ditentukan. Pinjaman bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan. Namun demikian, cerukan bank overdraft merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas. Dalam kegiatan tersebut, cerukan termasuk komponen kas dan setara kas. Karakteristik dari pengaturan perbankan tersebut mengakibatkan saldo bank kadangkala berfluktuasi dari saldo positif ke posisi penarikan berlebihan atau overdraft. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis piutang. Ada piutang usaha atau account receivable with wesel tagih atau notes receivable, dan piutang dagang atau trade receivable. Piutang usaha jenis ini merupakan transaksi paling umumnya yang menghasilkan pemasukan dalam bentuk piutang, yang merupakan penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang akan dicatat sebagai debit pada akun piutang usaha atau account receivable. Biasanya penagihan piutang usaha dilakukan dalam waktu dekat, dalam waktu 30 hari atau 60 hari. Jenis piutang ini dikelompokkan ke dalam aset lancar di neraca. Sedangkan wesel tagih atau note receivable, jenis piutang yang satu ini merupakan pernyataan jumlah hutang pelanggan dalam bentuk dokumen formal. Berbeda dengan piutang usaha, wesel tagih baru bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar pada neraca apabila jumlah terutang dapat ditagih dalam kurun waktu setahun. Biasanya jenis piutang ini digunakan untuk periode kredit lebih dari 60 hari. Misalnya ketika kita membeli kendaraan secara kredit, kita akan mendatangani sebuah surat wesel tagih dan piutang usaha yang dihasilkan dan dari transaksi penjualan disebut juga sebagai piutang dagang. Piutang dagang pun bisa dikelompokkan menjadi dua jenis apabila seperti di bawah ini, yaitu ada piutang dagang atau trade receivable. Piutang dagang atau yang juga dikenal sebagai trade receivable adalah klaim atau tagihan atas penyerahan barang atau jasa kepada pihak lain. Biasanya pada jurnal piutang dagang akan tercatat seperti untuk penyerahan barang, trade receivable, piutang dagang di sebelah debit, sedangkan sales di sebelah kredit. Dan cost of goods sold
atau COGS atau yang sering dikenal dengan harga pokok penjualan berada di debit serta inventory di sebelah kredit. Untuk penyerahan jasa, piutang dagang atau trade receivable di debit dan pendapatan atau revenue di kredit. Pada umumnya, piutang dagang merupakan jenis piutang yang termasuk paling lancar di antara jenis piutang lainnya, di mana dapat ditagih paling lama 90 hari dan tanpa bunga. Meskipun pada akhirnya dikenakan bunga karena keterlambatan pembayaran yang telah melewati jatuh tempo, namun biasanya jenis piutang ini tetap tanpa bunga. Piutang non-dagang atau non-trade receivable. Seperti namanya, piutang non-dagang merupakan piutang yang berasal dari kegiatan perusahaan yang bukan berupa penyerahan barang atau jasa utama yang dihasilkan dan ditawarkan oleh perusahaan. Setidaknya ada 4 yang memungkinkan transaksi yang tergolong ke dalam non-trade receivable, yaitu penjualan efek atau properti selain persediaan perusahaan yang pembayarannya belum diterima, atau seperti deposit yang dikeluarkan atau suatu kontrak seperti kontrak kerja kepada subkontraktor yang pekerjaannya baru akan dimulai, atau klaim atas kerugian atau kerusakan yang belum diterima, atau bisa juga potongan harga atau diskon atas pembelian tertentu yang belum diterima. Sedangkan piutang lain-lain merupakan pencakupan piutang bunga, piutang pajak, dan piutang karyawan, di mana sifatnya mirip seperti wesel tagih. Apabila dapat ditagih dalam waktu setahun, maka piutang dapat dikelompokkan sebagai aset lancar. Sebaliknya, jika diperkirakan baru bisa tertagih dalam kurun waktu lebih dari setahun, maka dikelompokkan sebagai aset tidak lancar. Ada piutang tak tertagih. Yang ini merupakan piutang yang dimana dapat terjadi jika sebagian pelanggan tidak membayar hutang tertagih. Tidak sedikit perusahaan yang memindahkan resiko piutang tak tertagih ini kepada pihak lain. Misalnya seperti beberapa perusahaan tidak menyediakan fasilitas penjual kredit dan seluruh pembelian harus dibayar secara tunai atau menggunakan kartu kredit. Ada penyisihan dan penghapusan piutang tak tertagih. Penjualan barang dan jasa merupakan sumber pendapatan bagi perusahaan. Dalam kegiatan penjualan tersebut, ada yang dilakukan secara tunai ataupun kredit. Jika transaksi dilakukan secara tunai, maka perusahaan akan segera menerima kas dan kas tersebut akan dapat digunakan kembali untuk menghasilkan pendapatan selanjutnya. Namun jika transaksi dilakukan secara kredit, maka pembayaran dapat ditunda oleh pelanggan atau konsumen, dan hal ini kebanyakan menimbulkan piutang atau tagihan dalam kegiatan operasional sebuah perusahaan. Piutang merupakan transaksi yang sering terjadi. Penyisihan dan penghapusan piutang merupakan suatu kerugian yang timbul karena adanya piutang yang tak tertagih oleh perusahaan. Piutang kurang terjamin pelunasannya karena tidak dibuat dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, maka piutang inilah yang biasanya mengandung penghapusan piutang atau bad debit. Ditagih ada kalanya dapat dipastikan bahwa piutang kepada seorang pelanggan tidak akan dapat ditagih karena bermacam-macam penyebabnya. Apakah itu karena pelanggan yang bersangkutan telah dinyatakan failit, bangkrut, meninggalkan dunia, atau lari ke luar negeri, dan lain-lain. Ada 2 metode dalam melakukan pengakuan piutang tak tertagih, yaitu metode penghapusan atau write-off metode dan metode cadangan atau penyisihan allowance metode, bad debt allowance. Adapun cara atau metode yang digunakan untuk penyisihan dan penghapusan piutang tak tertagih yaitu dengan metode langsung atau direct write-off metode. Metode ini menjelaskan penghapusan piutang akan dilakukan pada saat suatu piutang benar-benar tidak tertagih oleh perusahaan. Pada saat itulah diadakan pencatatan kerugian tersebut ke dalam perkiraan penghapusan piutang di sebelah debit, serta mengkreditkan perkiraan piutang dalam jumlah yang sama guna mengeluarkan piutang yang tidak tertagih untuk dicatat. Metode ini biasanya digunakan pada perusahaan-perusahaan yang besar
berskala kecil atau dapat juga diterapkan pada perusahaan yang tidak dapat menaksirkan kerugian piutang dengan tepat. Metode ini mencatat beban piutang tak tertagih hanya pada suatu piutang dianggap benar-benar tidak tertagih. Jurnalnya seperti beban piutang tak tertagih di debit, piutang usaha di kredit. Ayat jurnal untuk menimbulkan kembali piutang yang telah dihapuskan yaitu piutang usaha di debit, beban piutang tak tertagih di kredit. Untuk ayat jurnal pencatatan penerimaan kas di debit, piutang usaha di kredit. Yang kedua ada metode cadangan atau allowance metode. Metode ini menjelaskan bahwa setiap akhir periode perusahaan perlu mengadakan penaksiran tentang besarnya piutang yang kira-kira tidak tertagih. Pada saat tersebut, jumlah yang diperkirakan tidak tertagih dianggap dan dicatat sebagai kerugian dengan cara mendebitkan ke dalam perkiraan penghapusan piutang, tetapi jumlah piutang yang diduga tidak tertagih tersebut belum dikeluarkan dari perkiraan piutang, melainkan baru dianggap dan dicatat sebagai cadangan piutang yang sekiranya tidak tertagih. Pencadangan ini dilakukan dengan membekukannya ke dalam perkiraan cadangan penghapusan piutang di sebelah kredit. Bila mana pada suatu waktu nanti piutang yang dicadangkan tidak tertagih, maka jumlah tersebut harus dikeluarkan dari catatan perkiraan cadangan penghapusan piutang karena status cadangan tersebut berubah menjadi suatu kapasitas, yakni dipastikan tidak tertagih lagi. Metode ini biasanya mencatat beban piutang tak tertagih dengan mengestimasikan jumlah piutang tak tertagih pada akhir periode. Metode ini digunakan oleh perusahaan berskala besar, di mana perusahaan membuat estimasi perkiraan mengenai kerugian piutang yang akan diterima akibat tidak dapat ditagih seluruhnya. Berikut merupakan yang akan saya jelaskan tentang jurnal menggunakan metode cadangan dan metode penghapusan. Metode pencadangan yaitu pencatatan taksiran kerugian piutang. Jurnalnya kerugian piutang di sebelah debit, CKP-nya di kredit. Sedangkan metode penghapusan langsung, pencatatan transaksi kerugian piutangnya dalam metode ini tidak dilakukan taksiran atas kerugian piutang. Sedangkan metode cadangan, pencatatan penghapusan langsungnya, CKP-nya di debit, piutang dagangnya di kredit. Dan pencatatan penghapusan langsung dengan metode penghapusan langsung, kerugian piutangnya di debit, piutang dagang di kredit. Penerimaan kembali piutang yang sudah dihapus dengan metode cadangan, piutang dagangnya di debit, CKP-nya di kredit untuk mencatat kembali piutang yang sudah dihapus. Tentang piutang penerimaan kembali piutang yang sudah dihapus, metode penghapusan langsungnya yaitu piutang dagang di debit dan kerugian piutangnya di kredit. Metode untuk pencatatan piutang kembali yang sudah dihapus, kas di debit, piutang dagang di kredit itu sama dengan metode cadangan juga. Apabila piutang yang sudah dihapus diterima kembali pembayarannya, maka piutang yang sudah dihapus dimunculkan kembali di debit dan mengkreditkan cadangan kerugian piutang pada saat penerimaan piutang dari pelanggan, maka perusahaan kembali mengkreditkan piutang tersebut sesuai dengan nilai nominal yang diterima. Contoh soalnya seperti misalnya penyisihan dan penghapusan piutang tak tertagih, piutang terhadap PT Americano sebesar 99 juta dihapuskan pada bulan Februari 2020 dan ternyata PT Americano membayar hutangnya pada bulan Agustus 2020, maka jurnal yang dilakukan untuk kejadian tersebut yaitu pada bulan Februari 2020 untuk mencatat penghapusan piutang PT Americano, penyisihan piutang tak tertagih berada di debit sebesar 99 juta dan piutang dagang PT Americano sebesar 99 juta di kredit. Dan di bulan Agustus 2020 untuk pengembalian piutang PT Americano, piutang dagang PT Americano sebesar 99 juta di debit dan penyisihan piutang tak tertagih 99 juta di kredit.
Untuk mencatat pembayaran piutang PT Americano, kas berada di debit sebesar 99 juta dan piutang dagang PT Americano sebesar 99 juta di kredit. Jadi kesimpulannya, penyisihan dan penghapusan piutang tak tertagih adalah suatu kerugian yang ditimbulkan karena adanya piutang yang tak tertagih oleh perusahaan. Demikian pembahasan sekilas mengenai tentang piutang. Rumus untuk menghitung bunga dari notes receivable. Yang pertama ada bunga atau interest. Rumusnya jumlah pokok dikali suku bunga dikali jangka waktu sama dengan bunga, atau principal dikali rate dikali time sama dengan interest. Promise atau wesel biasanya menetapkan jumlah interest yang akan dibayar untuk periode antara tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan suku bunga atau promise biasanya dinyatakan atas dasar tahunan terlepas dari jangka waktu aktual yang terlibat. Contohnya, misalkan sebuah notes dengan nilai nominal 10.000, suku bunga wesel 12%, jangka waktu wesel 30 hari, maka bunga sama dengan 10.000 dikali 12% dikali 30 dibagi 360 sama dengan 100. Dengan catatan dalam perhitungan bunga wesel diasumsikan bahwa 1 tahun sama dengan 360 hari. Tanggal jatuh tempo atau due dates or maturity dates. Tanggal suatu promise atau wesel notes dibayarkan disebut due dates atau maturity dates. Contoh perhitungannya seperti Januari 31 dikurangi 10 sama dengan 21, Februari sama dengan 09 ditambah total 30 hari. Adapun tanggal jatuh tempo wesel tertagih 9 Februari 1990. Dalam perhitungan tanggal jatuh tempo, maka harus diketahui terlebih dahulu jumlah hari dalam satu bulan. Misalnya, bulan Januari ada sebanyak 31 hari, bulan Februari ada sebanyak 28 hari, jika bukan tahun kabisat, dan jika tahun kabisat maka ada sebanyak 29 hari, dan seterusnya untuk bulan yang berikutnya. Jadi nilai jatuh temponya atau material fault, jumlah yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo, dinamakan dengan material fault dengan rumus nilai nominal ditambah bunga sama dengan nilai jatuh tempo. Contohnya misalkan sebuah wesel dengan nilai nominal 20%, suku bunga wesel 12%, jangka waktu wesel 60 hari, tanggal wesel 31 Januari 1990. Tentukan interest, due date, material fault. Jawabannya interest sama dengan 20.000 dikali 12% dikali 60 per 360 sama dengan 400. Sedangkan untuk due dates Januari 31 dikurangi 31 sama dengan 0 hari. Februari sama dengan 29 hari, Maret 31 hari, April 1 hari. Total semuanya ada 60 hari. Jadi due date wesel adalah 1 April 1990. Sedangkan untuk maturity fault 20.000 ditambah 400 sama dengan 2400. Jurnal penjualan secara kredit. Contoh transaksinya yaitu pada tanggal 5 April menjual kepada toko aneka 5 ton beras 10 juta dengan syarat pembayaran 2/10 dan N/30. Harga pokok penjualan beras tersebut adalah 6 juta per ton dengan menggunakan metode perpetual dan periodik. Metode perpetual, piutang dagang sebesar 50 juta dan penjualan sebesar 50 juta di kredit. Kenapa 50 juta? Karena 5 ton beras dikali 10 juta sama dengan 50 juta. Dan pada metode perpetual, piutang dagang sebesar 50 juta di debit dan penjualan di kredit. Harga pokok penjualannya 30 juta
dan persediaan barang dagangnya 30 juta. Selanjutnya ada jurnal penerimaan bunga secara tunai. Contohnya, pada tanggal 1 Mei 2014, PT ABC membeli 50 lembar obligasi PT Alfa dengan nominal 150.000 dengan kurs 97%, biaya komisi dan materai yang dikenakan sebesar 20.000, bunga obligasi 8 tahun, setahun yang dibayarkan setiap tanggal 1 April dan 1 September. Pada tanggal 1 September, PT Alfa membayar bunga untuk periode pertama secara kredit. Akunnya yaitu cash, 200.000 di debit dan interest revenue 200.000 di kredit. Serta jurnal pengakuan bunga yang dibayar bulan depan, yaitu interest payable-nya 200.000 di debit dan interest revenue 200.000 di kredit. Sedangkan jurnal penyisihan piutang dan penghapusan piutang, contohnya seperti kita menggunakan taksiran piutang tak tertagih dan cadangan penghapusan piutang tahun 2020. Pencadangan penghapusan piutang tak tertagih akhir tahun, piutang dagang sama dengan 0,5% dikali 10 juta sama dengan 50.000. Piutang beli sewa 0,5% dikali 2 juta sama dengan 10.000. Saldo cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tanggal 31 bulan Desember 2020 sama dengan 60.000. Saldo cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tanggal 1 bulan Januari 2020 sama dengan 0. Nilai biaya penghapusan piutang ragu-ragu beban tahun 2020 sebesar 60.000. Jurnal akuntansi penghapusan piutang tak tertagihnya yaitu akun biaya penghapusan piutang ragu-ragu di debit sebesar 60.000 dan cadangan penghapusan piutang ragu-ragu di kredit sebesar 60.000. Ada juga piutang bunga. Contohnya, perusahaan A memberikan pinjaman sejumlah uang kepada perusahaan B sebesar 100 juta dengan bunga sebesar 12%, masa peminjaman 1 tahun dan bunga 1% untuk setiap bulannya. Pada tanggal 14 Januari 2018, pembayaran akan dilakukan oleh perusahaan B pada tanggal 15 di setiap bulannya. Di tanggal 16 Desember 2018, perusahaan A belum mendapatkan pendapatan bunga pinjaman untuk periode 16 sampai 31 Desember 2018. Berdasarkan hal tersebut, perhitungan bunga yang harus dibayar adalah sebesar 500.000. Kenapa 500.000? Dari mana 500.000? Dari 1% dikali 100 juta dibagi 2. Maka perusahaan B harus membayar 500.000 kepada perusahaan A dan uang hasil pembayaran ini masuk ke dalam piutang bunga untuk perusahaan A. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sekilas mengenai penjelasan tentang akuntansi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.